Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Akila Sarwa. Dipanggilnya Akila. Saya kelas 4 SD, kelas mandiri Sekolah Ahsani. Kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Saya ambil kisahnya dari buku Nabiku Idolaku. Kita mulai ya teman-teman. Di negeri Ninawa, Nabi Yunus berada menunaikan amanah menyebar kebaikan. Di negeri Ninawa ini ditempati oleh bangsa Assyria. Pada saat itu, keadaan penduduknya bodoh, kafir, dan sesat. Makanya Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah ke sana. Namun hanya beberapa orang yang percaya meski bertahun-tahun lamanya. Nabi Yunus sudah berdakwah di negeri itu bertahun-tahun, tapi hanya sedikit pengikutnya. Karena mereka pikir ajaran Nabi Yunus itu asing. Sedangkan nenek moyang mereka mengajari mereka menyembah berhala. Sedangkan Nabi Yunus mengajari beriman kepada Allah. Nabi Yunus pun akhirnya meninggalkan negeri itu. Karena hanya sedikit pengikutnya, sudah bertahun-tahun berdakwah, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan negeri itu. Setelah jalan lama, akhirnya beliau sampai di tepi pantai. Beliau melihat kapal yang akan berlayar. Akhirnya Nabi Yunus pun ikut berlayar dengan kapal itu. Tapi sebelum pergi, Nabi Yunus berpesan kepada kaumnya, jika tidak ada yang beriman kepada Allah, maka akan ada azab yang akan menghancurkan negeri itu. Dengan kapal, beliau mengarungi lautan. Di perjalanan, kapal itu dihantam badai, hampir tenggelam. Nabi Yunus naik kapal itu. Setelah di tengah-tengah laut ada badai, jadi kapal terombang-ambing. Barang-barang sudah dikeluarkan dari kapal semuanya, tetapi tetap saja ada beban. Rupanya harus ada yang keluar dari kapal. Aneh, diundi berulang-ulang nama Nabi Yunus yang selalu disebut. Jadi mereka akhirnya harus ada satu orang yang dikeluarkan dari kapal. Agar adil, mereka mengundinya. Undian pertama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak ingin mengeluarkan Nabi Yunus dari kapalnya. Akhirnya diundi lagi. Tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus tersadar. Semua itu karena beliau meninggalkan amanah juga kaumnya. Nabi Yunus pun sadar mungkin teguran dari Allah karena beliau telah meninggalkan kaumnya. Dengan ikhlas melompatlah dirinya ke dalam lautan. Beliau ditelan paus. Akhirnya Nabi Yunus pun lompat ke laut. Tiba-tiba ada ikan besar yang langsung menelannya hidup-hidup. Ini ikannya. Di dalam paus, Nabi Yunus berdoa dan memohon ampunan sepanjang waktu. Di dalam paus, beliau tetap berdoa kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Hingga tiba atas izin Allah, tubuhnya keluar dari paus. Terdamparlah dirinya di tepi pantai. Nabi Yunus pun kembali ke Ninawa. Akhirnya Nabi Yunus pun keluar dari paus itu. Nah, terdamparlah dia di pulau. Nah, karena di dalam perut paus ia tidak makan dan tidak minum, jadi kondisinya sangat lemah sekali. Allah pun langsung menumbuhi tumbuhan labu dan buahnya bisa beliau makan dan
daunnya bisa untuk tempat berteduh dari terik matahari. Nah, setelah badannya sehat kembali, Nabi Yunus pun kembali ke negeri Ninawa. Tapi aneh, ketika sampai di negeri itu, beliau langsung disambut oleh kaumnya dengan gembira. Beliau aneh, ternyata setelah Nabi Yunus pergi, ternyata benar perkataan Nabi Yunus akan ada azab di negerinya. Ternyata benar ada azab yang akan menghancurkan negerinya. Tanda-tandanya adalah banyak asap dari awan, awannya gelap, banyak suara bergemuruh dan mengeluarkan asap. Akhirnya mereka teringat kepada ucapan Nabi Yunus dan akhirnya mereka percaya dengan Allah dan beriman kepada Allah. Nah, seketika langit pun menjadi normal kembali. Nah, setelah itu Nabi Yunus melanjutkan berdakwah di negeri Ninawa agar kaumnya lebih bisa memahami agamanya. Nah, sudah tamat. Alhamdulillah. Nah, dari hikmah, kita bisa ambil hikmahnya dari kisah ini. Yang pertama, jika kalian membawa kebenaran, tidak usah putus asa karena ada Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Nah, yang kedua, jika berbuat salah, kita harus segera bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.